Ya, salam Just Collapse. Ini episode pertama karena banyak yang minta kenapa gue nggak kolaborasi dengan Narsum. Jadi ini episode pertama gue bikin Just Collapse. Jadi kalau kita punya Just Talk itu tentang sepak bola Eropa, Just Indo sepak bola Indonesia, Just Life non sepak bola. Kalau Just Collapse ini kita bahas semuanya, oke? Nah, kebetulan tamu yang pertama yang gue undang, gue rasa kalian semua tahu, kalau nggak tahu parah banget. Bes, sebutannya biasanya Bang Bes. Halo. Bes ini masih umur 27, 28, 29 bisa jadi anak gue 53, jadi beda-beda tipis. Cuman kenapa gue ajak ke Bes kesini, karena walaupun usianya di bawah 30, pengalamannya sudah luar biasa ya. Jadi untuk gue, lu kaya itu bukan hanya dari materi, tapi pengalaman hidup. Bes sudah pernah tinggal di Brazil, sudah pernah tinggal di Perancis 5 tahun. Jadi dia kuliah macam-macam, bahkan yang banyak orang nggak tahu, Bes ini guru bahasa Spanyol gue. Lagi pelan-pelan belajar, dan sekarang dia sempat jadi translatornya Luis Milla dan Simon. Sekarang jadi asistennya Indra Safri ya, di Departemen Teknik. Nah, jadi di PSSI, jadi gue rasa gue ajak orang yang tepat ya untuk ngobrol-ngobrol nggak lama seperti biasa. Paling kalau Just Collapse karena berdua mungkin bisa 20-30 menit. Kita lihat aja. Oke, Bes, gue mau tanya satu ya. Siap. Kita langsung ke topik aja ya. Apa yang lu pelajari dari Luis Milla, Simon, dan Indra Safri? Pasti ada yang lu pelajari kan? Mungkin ada yang lu tidak setuju, itu lu buang jauh, lu serapkan yang bagus-bagus aja. Oke, pertama sebelum saya kerja nih di sesi atau ikut dengan Luis Milla atau Simon, saya sama kayak follower-followernya Coach Justin, orang yang nonton ini, fans sepak bola, orang yang concern, penggemar sepak bola ya, yang nonton, orang yang bangun subuh-subuh buat nonton Liga Inggris, Spanyol, Italia dan sebagainya. Terus ketika gue masuk ke dalam situ, gue merasa kayak apa sih yang bakal gue pelajarin? Kayaknya gue udah tahu semua nih, dari kecil gue udah nonton, kayaknya itu aja yang ada di sepak bola. Ternyata Coach jauh banget, ternyata dangkal banget pengetahuan saya soal sepak bola. Ternyata harus belajar lagi. Dengerin tuh. Dan karena banyak orang yang merasa ngerti bola, padahal nggak ngerti bola apa-apa, cuma ngerti skor dan itu. Ternyata gimana? Kasarnya nih, orang cuma nonton bola, lihat di YouTube, cuma pengen lihat skornya. Siapa sih yang cetak gol? Padahal prosesnya itu yang sebenarnya kita harus lihat. Siapa yang intercept, siapa yang passing pertama, siapa yang buka, itu kan panjang. Nah, singkat cerita, gua nih anak sok tahu, gua ngerasa gua paham. Karena gue merasa fans itu tadi, ternyata pas gue masuk ternyata jauh banget, nol besar gue. Dan ketika sama Luis, di situ gue mulai terbuka. Oh, ternyata ini adalah sepak bola sebenarnya, sepak bola modern. Bahkan Luis Milla itu coach, waktu dia datang ke sini, orang semua banyak tanya, Tiki Taka apa sih coach? Tiki Taka, kenapa nggak Indonesia main Tiki Taka? Kenapa nggak kita main passing? Ternyata sepak bola modern sekarang itu udah nggak ke Tiki Taka lagi, bahkan Spanyol udah bulan meninggalkan. Nah, Luis kemarin yang dia di 1,5 tahun, dia mencoba bawa sepak bola modern itu, yang menurut gua contoh yang paling gampang kita bisa lihat adalah final Champions beberapa minggu lalu. 4-3-3, 4-2-3-1, serangan walaupun 1-0 ya coach, tapi itu jual beli banget. Jual beli itu kalau bukan banyak peluang, peluang, backnya juga bagus. Nah, itu kemarin dicoba bawa Luis, dia pakai 4-2-3-1, anak-anak 1,5 tahun diajarin bagaimana kita main bola yang cepat, vertikal, nggak lama kita pegang bola, tetapi nggak long ya. Kalau long kan 50-50. Gue setuju, karena untuk gue sepak bola modern eranya sekarang udah direct football. Nggak bangun serangan dari kiri kanan, tapi lebih ke direct football. Nah, dan kita baca juga itu di FIFA, laporan FIFA Piala Dunia 2018. Itu rata-rata tim yang menang itu bukan tim yang melakukan penguasaan bola yang bagus. Malah tim yang penguasaan bolanya di bawah 50%. Contohnya Kroasia, contohnya lagi Prancis sangat kelihatan. Sangat vertikal, dapat bola pum, tapi nggak long juga, long. Terus gue ngerasa gue masih bukan apa-apa. Akhirnya sama Luis belajar itu tadi, sepak bola modern. Terus gue ngerasa lagi, oke, gue belajar sepak bola modern.
gue udah paham dong, gue ngerasa kayak gitu. Ternyata belum juga coach. Ternyata sepak bola itu lebih kompleks daripada 11 lawan 11. Ternyata banyak banget faktor persiapannya, teknis dan non teknis, makannya, tidurnya, disiplinnya. Ternyata, aduh, sangat complicated. Akhirnya belajar sama Simon sama juga, ternyata sepak bola modern begitu juga, baliknya ke situ juga. Coach Indra juga sama. Akhirnya ya sepak bola modern itu yang saya pelajari. Jadi dari tiga sosok itu rata-rata intinya kira-kira sama ya. Kira-kira sama. Yang membuat mereka berbeda itu apa? Yang membuat mereka berbeda mungkin adalah culture, budaya. Oke. Nah, pertama pendekatannya. Kalau menurut saya nih coach, ada beda dua ya, pelatih itu ada yang manajer, ada yang teacher. Kalau buat saya, teacher tuh ibarat Arsene Wenger, ya, manajer tuh ibarat Mourinho, bukan pelatih yang pemain muda kita ajarin menang. Nah, itu bukan Mourinho menurut saya. Mourinho tuh dia convince Samuel Eto'o buat jadi bek kiri, dia convince siapa Diego Milito zaman dulu atau siapa. Terus Arsene Wenger, ya kan dia tipe-tipe pemain pelatih yang dia tidak terlalu mementingkan hasil, anak muda dibimbing bawah. Nah, menurut saya Luis Milla ini adalah tipe manager teacher. Dia adalah guru yang baik buat anak-anak usia muda. Kalau Simon menurut saya adalah manager. Manager player. Dia motivasional bagus, dia sangat ekspresif, dia mencoba pendekatan humanis antar pemain. Bagus ya. Kalau Coach Indra mix keduanya. Karena kalau Indra kan orang Asia ya, jadi mungkin pendekatannya agak berbeda. Kalau Coach Indra selalu bilang teknik saja tidak cukup, tetapi butuh juga mental dan spiritual. Dan menurut saya untuk budaya Indonesia masuk akal, karena kita juga harus kuat secara mental dan spiritualnya supaya pembawaannya setiap hari-hari bagus. Ya itu tiap pelatih kan punya selera masing-masing ya. Kita tidak bisa bilang jelek atau bagus karena ujung-ujungnya pelatih itu kan dinilai dari hasil. Ya, gue gak mau tanya soal pelatih sekarang karena base tidak terlalu deket ya, tidak terlalu terlibat, hanya memantau aja ya. Tapi gila, kenapa gue bilang dengan beberapa banyak pelatih luar yang sulit dijalankan oleh pemain, kan kalau kita bicara banyak pelatih luar dan dalam yang menerapkan strategi berbeda di Indonesia. Tapi yang satu hal yang kurang berbeda itu disiplin. Kenapa disiplin ini dengan berapa karakter pelatih dari pelatih Asia, Eropa datang, kenapa disiplin itu selalu jadi masalah di kita? Dan gue mengalami sendiri, gue mengalami sendiri waktu gue ngelatih jadi pelatih timnas futsal. Gue itu harus meluangkan banyak waktu untuk masalah disiplin. Jadi nggak di sepak bola, nggak di futsal sama aja. Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut saya disiplin itu mungkin dibagi lagi. Ada yang disiplin di luar lapangan, ada disiplin di dalam lapangan. Kalau di luar lapangan standar lah ya, harus tepat waktu makan segala macam meeting. Tapi kalau di dalam lapangan ini juga sangat krusial ternyata. Kalau kita nonton di luar, kita lihat layar kaca, kayaknya orang itu disiplin itu nggak kelihatan kalau pas lagi lapangan. Tetapi ternyata kalau kita benar-benar amati, dia telat recovery ball, dia telat mundur, itu kan dia nggak disiplin. Pelatihnya udah bilang karena sudah biasa tidak disiplin di luar lapangan. Betul, jadi kebiasaan sampai ke lapangan. Nah, seorang pelatih nih, contoh saya pelatih, saya bilang, saya corner sukanya 2 yang ambil supaya bisa shot. Ya, orang ketiga harus ada di sini misalnya. Tetapi kalau mereka lagi lapangan, udah mereka nggak disiplin, akhirnya yang ambil 1, yang di sini nggak ada orang, akhirnya bolanya di long ke sini, akhirnya scramble, capek, stres, akhirnya faktor-faktor itu. Padahal kalau lagi corner, ambil 2 orang di situ, mereka lebih tenang, mereka bisa atur tempo, mereka bisa lihat ada orang nggak di sana, saya short apa long nih, ya kan, daripada buru-buru. Nah itu kan dia nggak disiplin tadi. Ya karena memang di luar lapangan sudah tidak disiplin. Dan sekarang lu dengar dari orang lain ya, bukan dari gue. Karena gue dulu sering dikritik, kenapa telat 3 menit, gue dulu ada pemain gue telat 3 menit, gue suruh lari 25 kali lapangan futsal. Terus ada hal kecil yang untuk gue itu gue merasa terganggu ya. Inilah yang dimaksud kebiasaan-kebiasaan di luar lapangan yang kalau kita sudah biasakan dengan disiplin di luar lapangan akan kita bawa secara otomatis ke dalam lapangan.
Maka dari itu gue setuju ya, ini kita boleh like or dislike ya, tapi gue setuju yang diterapkan oleh Sintayong telat 10 menit coret, oke? Dan gue pernah mengalami itu juga di timnas futsal, pas ada meeting telat nggak diapa-apain, gue suruh pusat nggak boleh sama pelatih. Ya itu hak pelatih, cuman di sini adalah perbedaan pendapat ya. Ada pelatih dan gue yakin banyak pelatih di Indonesia yang membiarkan hal-hal kayak begitu. Tapi gue lebih tipenya Sintayong. Nah, jadi lu telat, ya lu melanggar kan. Lu mau apapun alasannya, you're late. Dan gue setuju sama Sintayong. Saya di sini mau ada dua komentar, coach. Pertama, banyak yang tanya juga saya, coach. Zaman Luis Milla dulu, kenapa nggak diterapkan nggak soal yang orang-orang telat gitu? Diterapkan dan ada dendanya. Kebetulan saya nyatat, tukang catat. Waktu itu kita kumpulkan dana sekitar telat per 5 menit itu kayak 100-200 ribu waktu itu. Pokoknya in the end of the day, awal-awal banyak banget orang yang telat. Itu kita kumpul sekitar 2 jutaan. Itu uangnya kita kasih ke panti asuhan. Nah, kalau Simon beda lagi pendekatannya. Kalau ada yang telat, dia akan mendekati anak itu, dikasih tahu nggak boleh lagi, tapi ada hukuman di depan umum ya. Terus case kedua yang saya mau cerita, waktu itu 2018-19 awal saya bersama pelatih AFC Pro, kita studi banding ke Deportivo Alaves. Itu klub La Liga ya, buat kalian yang nonton La Liga, dia papan bawah, tetapi dia punya fasilitas nomor 1, bagus banget, lapangan sendiri. Wow, ada sisi tanya jawab, ditanyalah pelatih akademi Deportivo Alaves oleh salah orang pelatih. Coach, kalau misalnya ada pemain telat, apa hukumannya? Kira-kira apa jawaban pelatih itu, coach? Pelatih Alaves itu tahu. Pelatih Alaves itu bilang dia bingung karena nggak pernah ada pemain Alaves yang telat. Karena dia bilang di sini latihan jam 5, jam 6, anak-anak itu jam 3 udah di situ, jam 4 udah di situ. Karena mereka profesional juga ya. Udah nge-gym, udah injury prevention. Nah, ini yang penting nih buat teman-teman yang suka main bola atau yang pengen jadi pemain profesional. Sangat penting untuk dipelajari injury prevention. Jadi nggak langsung main bola jam 4, datang setengah 4, langsung main pemanasan seadanya, tetapi nggak ada injury prevention yang lutut, ankle. Mungkin belum ada, mungkin mereka persiapan tidak sejauh itu, belum ada yang melakukan itu. Ya, gue nggak tahu juga ada atau tidak ya. Tapi gue setuju bahwa gue dulu kan sering nonton timnas Belanda main ya. Itu ada 2-3 orang hanya untuk persiapan bareng, untuk tekanan bola harus untuk jadi untuk persiapan aja itu butuh 2-3 orang. Seprofesional itu, dan itu kan disorot sama TV Belanda ya. Jadi gue nonton, ternyata persiapan itu luar biasa yang mungkin kita belum selevel itu. But that's okay, kan kembali lagi ke diri masing-masing. Sekali lagi, pelatih yang tidak keras atau yang longgar itu hak pelatih, gue tidak menyalahkan. Tapi kalau gue kayak Sintayong, dari sisi disiplin ya, gue orangnya keras. Karena ya seperti yang lu bilang, di Eropa lu harus tahu, lu main untuk timnas gitu loh. Gue kan pelatih timnas waktu itu. Jadi lu harus berikan segalanya termasuk disiplin. Kalau lu nggak disiplin di luar lapangan, gimana lu mau disiplin di dalam lapangan? Tapi kembali lagi itu selera pelatih. Yang penting ya lihat hasil akhir aja, karena pelatih dinilai dari hasil akhir, sesimpel itu. Dulu juga zamannya Luis pernah kita ada namanya injury prevention coach dari Prancis. Di sini ada nggak kayak gitu? Sekarang saya belum lihat lagi. Mungkin di timnya Sintayong ini ada, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang di Liga 1 saya nggak tahu ada apa enggak. Tapi zamannya Luis dulu, setiap ada pemain sebelum dia masuk ke fisio, sebelum dia masuk ke latihan, dilatih dulu sama kawan ini. Di punggung lah, wall apalah, pakai busol lah, semua supaya apa? Supaya penguatan. Jadi ketika mereka masuk ke latihan udah siap. Nah, terus waktu itu pengalaman sedikit, coach, kita lawan Thailand, timnas Thailand di GBK. Kita seberangan ruang gantinya. Terus sebelum pemanasan, Thailand udah masuk duluan ke pinggir, belum ke lapangan, ke pinggir ruang ganti, nyiapin kon apa semua. Ternyata itu mereka udah siapin injury prevention itu, latihan tanpa bola, pakai karet, pakai apa, dan kayaknya itu sekarang lagi ngetren karena emang supaya lebih kuat kan.
Ya kan ujungnya ini masalah ilmu juga masalah apa niat ya untuk mencari. Kalau seandainya seperti yang lu bilang tadi, seandainya orang kayak gitu di Indonesia nggak ada, ya datengin. Terutama buat timnas senior. Itu kalau gue bilang sangat penting. Maka dari itu pemain yang di klubnya tidak disiplin masuk ke timnas sekarang dengan Sintayong yang sangat disiplin, mereka akan keteteran. Dan gue rasa ini shock effect ya. Bagus buat dua pemainnya tersebut yang dicoret. Gue melihatnya dari sisi positif karena dengan hal yang membuat mereka kaget dan mungkin peluangnya hilang untuk memperkuat timnas lagi, pelajaran ini akan mereka bawa ke kehidupan mereka berikutnya, bahwa mereka harus disiplin. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ada yang mungkin belum pernah dibuka ya sama ke kawan-kawan. Dulu Luis Milla pernah cerita, dia pernah mencoret waktu dia jadi pelatih timnas U20 Spanyol. Dia mencoret salah satu seorang pemain back mainnya di Barcelona sekarang, Jordi Alba, karena indisipliner. Karena ini apa indisipliner? Dia cerita kan? Telat-telat begitu, coach. Dia bilang sebenarnya saya tahu ini adalah pemain hebat. Akhirnya yang harus saya lakukan adalah shock terapi terhadap pemain-pemain lainnya. Betul. Akhirnya Jordi Alba dia ngerasa saya ini pemain bintang, kok dicoret sih? Terus lama-lama akhirnya ternyata saya salah. Ya saya salah. Akhirnya dia mengakui dia salah. Akhirnya main inti dan akhirnya juara. Tapi sebelum itu dicoret juga. Ada juga dia pemain yang dia coret indisipliner dan dia nggak ngerasa dia salah. Nah ini nggak boleh nih, nggak boleh sampai kejadian ini. Gue sebut aja namanya. Siapa lagi namanya tuh? Munir El Hadidi. Dia nggak merasa dia salah. Dia nggak merasa dia salah. Kenapa coach? Dia main Barcelona. Terus dia merasa dia star, dia bintang. Itu kembali ke attitude ya. Dia punya indisipliner, dicoret sama Luis Milla. Dia nggak minta maaf, nggak ada mencoba mengubah. Akhirnya ya nggak balik lagi ke timnas. Sekarang dia mainnya di nggak terlalu. Sevilla, padahal ini pemain berbakat loh. Barcelona. Lama sih ya. Dan apa namanya? Ini kembali sebuah bukti. Gue suka Coach Nova, asistennya Coach Bima di U16 ya. Gue nggak tahu apakah dia ngomong begitu, cuman gue lihat di Instagram. Asistennya Coach Sintayong. Oh iya, asisten Sintayong. Gue lihat di Instagram fotonya dia, jadi gue berasumsi dia ngomong. Disiplin penting, makanan penting. Yang terakhir tadi bilang apa? Nomor satu adalah attitude. Attitude itu penting. Kadang-kadang tingkah laku sikap kalian itu apa sih? Kalian tadi nggak cukup. Iya. Sekarang mereka berani kurang ajar terhadap yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Prestasi mereka apa? Pernah juara dunia nggak pernah? Juara Asia nggak pernah? Juara AFF aja udah kapan terakhir? Atau nggak pernah bahkan? Iya kan? Iya. Jadi udah mereka itu pemain kita belum apa-apa tapi nggak punya attitude. Nah ini yang gue kadang sama pemain kayak gitu tuh gue marah banget. Pemain yang kurang ajar tidak punya attitude. Ada quote sedikit coach diambil dari Inggris, walaupun coach penggemar Arsenal ya kayaknya. Ini MU, Sir Alex. Dia bilang, gue juga kagum sama Sir Alex. Oh iya, dia salah satu pelatih terbaik tuh. Dia bilang melatih pemain bintang tuh mudah coach. Tapi melatih pemain yang merasa dirinya bintang itu susah. Iya, betul. Dan di Indonesia banyak pemain yang merasa dirinya bintang. Karena terutama sekarang ada sosmed, followersnya banyak, sering posting, dapat endorse, merasa dirinya bintang. Padahal dia bukan bintang, dia hanya merasa dirinya bintang. Dan sama netizen tolol itu tambah didukung terus, ngerti nggak? Iya kan? Nah, that's why semua orang kan punya plus minus poinnya. So far yang gue lihat, terutama dari sisi disiplin ya, Sintayong gue dukung. Soal permainan kita nggak tahu, dan kita tidak boleh ngejudge karena mereka belum bermain, belum tanding resmi. Entah persiapannya kita suka nggak suka, itu hak dia, itu hak prerogatif dia. Maka dari itu masalah disiplin semua pelatih itu berbeda. Banyak pelatih yang longgar juga, yang membolehkan pemainnya ngapain, berprestasi juga. Kalau itu terjadi ya silahkan aja, ya kan. Tapi kalau gue dukung dengan Sintayong. Terus kita bicara, ada lagi yang mau disampaikan tentang sepak bola Indonesia? Kan banyak yang tanya juga coach, pasti juga banyak coach yang nanya, kenapa sih sepak bola Indonesia tuh usia muda menang, juara terus? Kenapa pas ketika udah senior itu banyak sekali yang bagus?
Nah, ada dua hal menurut saya, faktor internal dan eksternal ya. Kalau eksternal itu kita bisa bilang lah kompetisi Indonesia mungkin masih belum serapi di luar negeri, mungkin liganya masih berapa bulan sekali yang usia muda ya, kita bahasnya. Kenapa pemain kayak Kwang Hoi Chan yang main lawan Evan Dimas 2013, sekarang dia tahu kemarin Salzburg, sekarang pindah ke RB Leipzig, ya. Kenapa sih track itunya itu sangat bagus? Kita ini menurut saya pertama itu tadi eksternal, kompetisi masih belum terlalu mendukung di sini. Terus kedua, kalau menurut saya adalah dari internal anak itu sendiri, motivasinya. Yang tadi motivasi itu bisa merambah ke attitude, ke disiplin yang tadi kita bahas di awal. Nah mungkin ini yang harus kita perbaiki dua awal itu kalau misalnya kita pengen top lagi. Sebenarnya kalau ini masalah mimpi ya, lu boleh asumsi lu dari keluarga yang tidak punya, oke? Lu bisa tinggal di apartemen kecil kayak kandang ayam gua aja. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi ada juga orang yang tidak punya apa-apa, mimpinya punya rumah di New York atau di London. Jadi bukan mimpi punya mobil, yang penting mobil Avanza, tapi kalau mimpi punya pengennya Ferrari. Nah inilah mimpi ini, kalau lu benar-benar keep your dream vividly, itu bisa terrealisasi. Tapi kalau mimpi lu mentok, cuman yang penting gue main di liga profesional, liga 1, yang penting gue masuk timnas, nggak apa-apa deh jadi cadangan, nggak apa-apa jadilah. Yang penting gue punya mobil, mau Avanza nggak apa-apa, yang penting ada mobil bukan Ferrari. Nah, lu nggak akan kemana-mana. Ya itulah, padahal dulu Soekarno, pendiri kita, presiden pertama pernah bilang, mimpi itu setinggi langit. Kalau kau jatuhnya di antara bintang-bintang. Iya, betul. Padahal dia udah ngasih tahu itu dulu loh. Padahal kenapa nggak kesana? Beda mimpi dan ngayal ya. Kalau lu ngayal, lu nggak melakukan apa-apa. Kalau lu mimpi, lu melakukan, gue seumur gini pengalaman hidup gue 2 kali daripada lu. Gue mengalami itu. Gue pun juga punya mimpi. That's why kalau lu punya mimpi, lu bekerja step by step. You work for it. Target lu di situ. Entah tercapai atau tidak itu nomor 9. Yang penting lu punya target, lu lakukan segalanya untuk mencapai target itu. Kalau lu ngayal, lu nggak kerja, cuma mimpi doang, nah itu beda. Kayak kita nih, kita pengen Indonesia tuh masuk Piala Dunia. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita mau ngayal. Betul. Sama kayak kalau gue dulu di futsal ya. Justin, target apa? Wah, kalau kita masuk final udah luar biasa. Enggak, target harus juara. Oke, terus saya dapat apa? Apakah saya dapat friendly match ke luar negeri apa? Enggak dapat apa-apa ya. Fuck you lah lu. Ngerti nggak? Ya. Oke, cukup soal sepak bola Indonesia. Sekarang kita sedikit ke sepak bola luar. Lu fans apa ini? Juve. Kalau di Inggris nggak ada. Anak 90s. Kalau Inggris nggak ada. Kalau di Inggris, karena dulu pernah disponsori Garuda, gue suka Liverpool. Gaya mainnya Liverpool, gegenpress. Kita bahas ini aja deh. Kira-kira menurut lu musim yang akan datang di IPL gimana? Di IPL menurut gua tergantung dari transfer yang bakal terjadi bentar lagi nih. Apakah Messi pindah apa enggak? Oke. Kita berandai-andai, namanya berandai. Asumsi Liverpool dapat Thiago. Asumsi Arsenal dapat Aouar dan Partey. Aouar. Chelsea udah full kan? Asumsi Man United dapat Donny van de Beek sama pemain depan sama pemain belakang. Jadi 4 tim ini Spurs sudah diperkuatkan. City sudah dapat Ake, Ferran Torres dan Messi. Kira-kira kalau Big Six ini diperkuat semua, kira-kira peta ke depan ke musim depannya gimana? Kalau menurut saya coach, tadi kan coach bilang, saya bilang tergantung dari transfer yang bakal terjadi Messi. Tetapi sorry nih, buat fans-fans yang lain, menurut saya tetap juaranya bakal Liverpool. Karena mereka udah konsisten, mereka udah punya fondasi yang lebih kuat. Mereka istilahnya bukan ngambil pemain baru buat jadiin pemain inti. Kayaknya pemain barunya itu buat jadi pelengkap. Betul, gue setuju. Cuman lu harus lihat juga pada saat setelah selesai liburan performanya menurun Liverpool.
Kalau menurut gue salah satunya mereka tidak punya pelapis dua yang memadai. Jadi pemain intinya seolah-olah kalau nggak main bagus pun nggak bakal dicadangin. Jadi kalau gue bilang, ya Liverpool itu harus beli 3-4 pemain. Jadi lu beli Thiago doang is not enough. Tapi ada yang bilang juga coach, Liverpool yang beli Thiago itu masih lebih baik daripada City yang beli Messi. Misalnya lebih worth it beli Thiago, seorang Thiago Alcantara daripada Messi. Karena Messi sudah mungkin yes dan no. Karena kalau lu taruh liga baru juga. Ya, oke. Kalau lu taruh Messi di posisinya Mahrez, sayap kiri dia. Sayap kanan, sayap kanan taruh di Mahrez kan dia insert ke dalam. At least lebih banyak kreativitas, oke. Cuman memang yang jadi masalah dengan City kan mereka kehilangan banyak poin lawan tim parkir bis. Yes, ya betul. Kan? Dan gue juga tidak yakin. Justru gue bilang solusinya, oke, Messi masuk, tapi lu harus ambil satu striker yang tinggi, yang kuat dengan bola atas, dan selama ini tidak dimiliki oleh City. Buat jadi referensi ya. Buat kayak itulah. Luke De Jong di Sevilla jadi super sub, masuk cetak gol. Kalau itu Liverpool, kalau Man United gimana menurut lo? Kalau Man United kayaknya menang-menang hoki aja akhir-akhir ini, penalti lah. Dengar, bukan gue yang ngomong ya, orang lain yang ngomong. Bukan fans MU atau fans salah satu klub ya, tetapi gue ngeliatnya kayak MU ini penalti lagi, lagi. Selalu diuntungkan dengan penalti, walaupun mayoritas emang layak penalti. Iya, karena mereka nyerang, mereka dikasih pelanggaran. Tetapi ketika dia dapat lawan yang lebih sulit, kayaknya bakal kesulitan juga. Ya, lu nggak bisa ngandelin penalti doang. Kalau menurut gue ini kayak anak keren di sekolah yang ngebully anak yang cupu. Akhirnya MU dapat Donny van de Beek, cuman gue nggak mau bahas MU terlalu banyak. Kenapa? Lu harus nonton Porosalang. Di situ gue sudah bahas sama Fuad sama Patrick, bahas MU juga, jadi mungkin di sana lebih banyak. Tapi kira-kira menurut lu Chelsea dengan begitu banyak pemain, dengan banyak pemain itu, panjang umur, kira-kira bisa jadi juara nggak? Kalau menurut saya buat jadi juara sih kayaknya belum ya. Ini ibarat saya lagi main FIFA, PS4, ya kan coach, anak muda kan main PS4. Gue nggak pernah main game, gue nggak bisa main game. Terus kita lagi carry remote, akhirnya beli pemain sesuka kita. Kayaknya orang tuh gue beli ini ya, dikasih. Gue beli ini ya, dikasih. Gue tuh kalau main kayak begitu, gue tuh pengen banget punya kayak Havertz, gue pengen banget punya Timo Werner. Itu kayak Chelsea belinya tuh kayak gampang banget, dapat Hakim Ziyech. Tetapi menurut saya tim yang baik itu bukan tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang berbakat segala macam, tetapi pemain yang bisa ada koneksi satu sama lain. Dan itu memang belum terbukti sama sekali. Bakal sulit. Mungkin kalau tim ini dipertahankan selama 2-3 tahun, mungkin tahun depan akan lebih serius, bisa mempersulit Liverpool dan City. Tapi kalau untuk gue tahun ini tetap dipegang Liverpool sama City. Kalau saya Liverpool, tetap Liverpool. Ya, tapi 1-2 itu lah, Liverpool dan City. Tapi ke Chelsea ini juga kita harus lihat juga faktor Frank Lampard. Dia masih muda banget, masih belum terlalu bikin banyak kesalahan lah, masih bereksperimen. Kasarnya pelatih muda itu kadang-kadang dia punya ideologi, dia pertahankan, masih naif. Gue bodo amat deh, ini gue pengen main dia biar kelihatan gue tuh pakai pemain muda, biar kelihatan gue tuh pengen naikin Mason Mount, gitu, gue mau pengen naikin siapa strikernya ya kan, ya masih ada ideologinya itu, masih belum pragmatis. Ya, emang kalau gue bilang Chelsea ini masih tanda tanya besar, arahnya bisa bagus, bisa jelek juga. Nah, coach, tapi Spurs gimana? Jose Mourinho setelah dia ngambil Spurs lumayan lah, juggling, menang kalah. Gue kalau ngelihat, yang penting bukan menang kalah ya, cuman gue ngelihat gaya permainan Mourinho itu bikin pemain depannya stres karena dikasih lombol-lombol terus, dan dia beli pemainnya kan pemain biasa aja, Geret lah, Johat lah, siapa gue nggak ngerti. Johat bakal jadi main di FA Cup paling. Nah, gue nggak ngerti juga. Cuman intinya adalah gue tidak melihat Spurs bisa masuk 4 besar. Feeling gue ya. Tinggian Spurs apa Arsenal? Tergantung. Gak usah ngomongin 4 besar. Oke, tergantung. Sekarang Arsenal kan baru dapat 2 pemain, Willian sama Gabriel. Kalau mereka dapat 3 pemain lagi, pemain tengah
yang diincar dua pemain tengah, satu pemain depan, Partey, Aouar, itu definitely tinggi Arsenal. Tapi kalau pemain tiga ini nggak dapat hanya dengan squad sekarang, berat. Bisa aja tapi berat. Tapi bisa nahan Liverpool Betul. B. Liverpool B. Betul, karena enggak, Liverpool itu tim inti loh yang main. Bahkan Arsenal B. Arsenal B. Karena mereka tidak bermain dengan gaya Arsenal, lebih bertahan, fokus ke disiplin dan inter counter attack, dan sekali itu berhasil. Main cepat. Ya, cuman lu nggak bisa main kayak gitu terus, ngerti nggak? Yes. Maka dari itu kalau Arsenal mau masuk Champions League, nggak usah kita bicara Champions League aja 3-4. Itu at least harus minimal 2, kalau bisa 3 pemain datang lagi. Ya. Gitu. Leicester berarti nggak ada harapan nih, nggak dibahas. Gue lihat strateginya Rodgers itu terlalu bunuh diri, terlalu ngepresnya terlalu berani, dan kualitas individu pemainnya kurang. Dan Vardy itu kan butuh speed, tambah lama tambah lambat. Yes. Jadi dia udah 3-4 dan gue nggak ngelihat Leicester bisa lebih bagus lagi. Ya kayak sekarang atau turun. James Maddison nggak pindah lah ya. Gue bilang overrated player. Dulu awal-awal ya, bagus di Leicester, tapi suruh main di klub besar, beda cerita. Sama kayak Drinkwater waktu ke Chelsea. Ini pemain apaan lagi? Ini sama kayak ini nih, Jack Grealish nih. Jack Grealish juga, aduh ampun. Jago dia memang di Aston Villa. Di Aston Villa, betul. Dia pindah ke MU, ke Chelsea atau ke mana? Dan harganya mahal pula, 80 juta. Udah gila Grealish, pemain Inggris sarap semua. Oke, gue rasa cukup, jangan kepanjangan, ntar orang pada malas nonton. Setuju, Bos. Thanks for watching, thank you Bes. Dan semoga kalau gue punya tamu-tamu lain, dan mungkin ini Bes juga bisa bikin playlist di videonya Bes. Ya. Kalian silahkan follow di YouTube-nya. Apa akun YouTube-nya? YouTube-nya Bang Bes juga. Bang Bes juga, oke. Bang Bes, ntar gue cek, gue juga follow. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di Nation League nanti di Just Talk. See you. Nah, setengah jam.